7 malam di saat pelaku akan mengembalikan motor ke supaya tidak terprovokasi. Kemudian yang terakhir, masalah ini Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, kronologi pembegalan supir travel di Lampung Selatan terungkap. Dari awal, pelaku sudah berniat membegal supir mobil travel bernama Andri Haldi, 25 tahun. Kedua pelaku ini bernama Juki Alwi, 39 tahun, alias Mok, warga Desa Belimbing, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, dan juga Muhammad Firdaus, 28 tahun, warga Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Hal itu disampaikan dalam expose ungkap kasus pembegalan mobil travel di halaman Mapolres Lampung Selatan, yakni pada Senin 18 September 2023. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Hendra Saputra membenarkan kronologi dan juga membeberkan kronologi pembegalan supir travel tersebut. Ia mengatakan kedua pelaku memang sudah berniat melakukan pembegalan, namun salah satu pelaku sempat ragu. Setelah ketiganya bertemu di Bandar Lampung, barulah rencana pembegalan ini dieksekusi. Setibanya di Jalan Rigit wilayah Katibung, mereka melancarkan aksinya dan setelah menganiaya korban dan juga menguasai mobil tersebut, lalu pelaku membuang korban di wilayah Desa Karangpacung. Jadi hari Jumat 15 September 2023 sekitar jam 2 WIB di Desa Karangpucung, Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan. Ya, alhamdulillah berkat kesigapan, kecepatan, ya, respon cepat dari Satreskrim dalam hal TKP 308 Polres Lampung Selatan, kurang dari 24 jam. Ya. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil kita tangkap, ya. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari Polres Lampung Timur sama Polda, ya, sama Polda Lampung. Sinergitas kita, alhamdulillah kita bisa mengungkap perkara ini. Ya. Yang perlu kami sampaikan di sini terkait modus operandi dari para tersangka, ya, di mana tersangka mengirimkan pesan kepada pelapor melalui WhatsApp, ya, untuk memesan travel dengan tujuan Haji Mena, Kecamatan Natal, Kabupaten Lampung Selatan, dan ke Panjang, ya, Kota Bandar Lampung, dengan lokasi penjemputan di Lapangan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Saat itu setelah korban menjemput, ya, para penumpang ini, korban tidak mengetahui, ya, terkait pelaku. Kemudian setelah naik, kemudian minta diantar di Tanjung Bintang, tapi penumpang tidak turun. Kemudian pelaku meminta korban untuk diantar kembali ke Sidomulyo. Ya. Saat arah melewati jalan Tanjung Bintang, Waisulan, sesampainya di jalan persawahan Desa Karangpucung, Waisulan, salah satu pelaku meminta korban memelankan laju kendaraannya. Ya. Kemudian tiba-tiba para pelaku menodongkan sajam ke leher korban. Korban melakukan perlawanan, ya, perlawanan dengan menggunakan obeng saat itu, ya, namun dikarenakan jumlah atau kalah jumlah dengan pelaku, kemudian korban keluar dari mobilnya dan dikejar oleh para pelaku, sehingga saat itu terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku dengan melakukan sayat,
di bagian leher dari korban. Ya, saat ini korban masih di rumah sakit, mendapatkan perawatan di rumah sakit Bob Bazar. Ya. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, ada 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna silver, ini milik korban yang diambil paksa oleh para pelaku. Kemudian juga ada 1 unit handphone Vivo warna hitam. Berita selanjutnya, Polres Tanggamus menangkap tersangka pembunuhan di Gunung Alip. Polres Tanggamus berhasil menangkap kasus pembunuhan di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Gunung Alip. Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra mengatakan tersangka pembunuhan berinisial TK diamankan di Pesawaran, Lampung pada Jumat 15 September 2023 sekira pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengungkapkan TK ditangkap hanya 2 hari dari setelah peristiwa pembunuhan. TK diduga membunuh Fadli, warga dusun Kampung Sawah, RT 002, Pekon Banjar Agung, Kecamatan Limau, Kabupaten Lampung, Tanggamus. Dalam penangkapan tersebut, Polres Tanggamus bekerja sama dengan Polres Pesawaran, dan hal itu dilakukan karena tersangka berada di wilayah hukum Polres Pesawaran. Saksi melihat ada sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan. Karena khawatir dengan adanya mungkin kejadian begal dan lain sebagainya, saksi mengklakson keras-keras. Nah, setelah saksi mengklakson keras-keras, tersangka keluar dari dalam saluran irigasi. Dari dalam situ tersangka keluar, kemudian bertemulah dengan saksi. Ditanya, ada apa? oleh saksi. Pada saat itu tersangka menyampaikan kepada saksi, ada pencurian pisang di kebun. Nah, alibi. Berikut ini ada cerita dari Ketua Gerindra Pesawaran yang disatronik sekelompok pemuda hingga melepaskan tembakan ke udara. Ahmad Riko Julian, 35 tahun, warga Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung melaporkan percobaan pencurian yang terjadi di rumahnya pada Minggu 17 September 2023 pada pukul 2 dini hari. Ketua DPC Partai Gerindra Pesawaran ini melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukarame yang melaporkan dugaan pencurian tersebut dengan nomor LP-B-329-9-2023-SPKT Polsek Sukarame Polresta Bandar Lampung pada Minggu kemarin. Riko mengaku saat itu terbangun karena anaknya yang balita menangis meminta dibuatkan susu. Ia lalu mendengar suara mencurigakan di depan rumahnya. Saat mengecek CCTV, ia menyadari ada sekelompok pemuda yang menyantroni rumahnya. Riko mengaku ada pemuda yang terlihat seperti membawa senjata tajam, yakni berjenis parang. Ketiga pelaku ini yang kedua berusaha menyerang, yang satu kabur ke dalam mobil, gitu loh. Kalau dia kabur ke dalam mobil, saya lepaskan tembakan peringatan karena memang seperti itu rule-nya kan. Saya lepas tembakan peringatan, akhirnya satu orang yang kabur tadi menyerah. Gitu loh, termasuk yang 2, jadi 3 orang menyerah. Nah, saya tanyakan sama mereka, yang satu itu kenapa dibilang bahwa main bowling depan rumah, nggak masuk akal, gitu loh, main bowling. Yang kedua saya tanya lagi, ngambil kelapa dengan alasan dia lapar dan haus. Saya tanya, berarti kalau kamu lapar dan haus, mana parang yang kamu bawa tadi? Nah, yang satunya begitu saya nanya gitu, agak ngegas. Kenapa emangnya kalau saya di depan rumah kamu? Gitu. Nah, dia kayak berupaya mau nyerang saya memang pukul dia pakai tangan itu, gagang senjata itu. Gitu. Nah, akhirnya saya telepon Pak RT datang, saya telepon polisi juga. Sebelum polisi datang, ada warga datang, saya coba geledah mobil. Saya bilang, ketika itu lagi bersama dengan RT ya? Geledahnya? Belum bersama RT. Geledah mobil ada warga. Begitu lagi digeledah mobil, keluar perempuan. Keluar perempuan mengaku bahwa saya tetangganya Pak Riko samping rumah. Saya lebih heran, kamu kenapa tetangga samping rumah ada di sini malam-malam jam 2 malam katanya. Sedangkan yang ini ngomong lapar. Harusnya kamu ke rumah kamu dong, kata dia. Nah, dia coba telepon ibunya mengangkat, gitu loh. Saya suruh ibunya datang, ibunya juga nggak datang.
Berita selanjutnya, tim gabungan masih mencari bocah tenggelam di pantai Katang, Lampung Selatan. Tim gabungan masih mencari bocah tenggelam di pantai Katang, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin 18 September 2023. Bocah 13 tahun bernama Faizal Guntur itu tenggelam di pantai Katang pada Minggu kemarin sekira pukul 14.00 atau jam 2 siang. Pencarian hari ini mulai pada pukul 8 malam. Dan petugas menyisir lokasi terakhir kali korban dikabarkan tenggelam. Kabid Damkaramat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya kembali melakukan penyisiran di lokasi korban tenggelam. Pencarian korban sudah dilakukan sejak kemarin siang saat korban dinyatakan tenggelam. Namun karena terkendala cuaca dan penerangan, maka pencarian ini dihentikan. Seorang bocah dikabarkan tenggelam. Dari Kapolsek Kalianda, AKP Sugianto membenarkan adanya bocah yang tenggelam di pantai Katang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kalianda, saya sebagai Kapolsek Bakauheni. Alhamdulillah di sini saya didampingi dengan Kasubdit Tanggap Darurat Pak Henry dari BPBD. Di sini juga kami ditemani dengan Babin Kapolsek Kalianda dan Polairut Polda, Polairut Polres, Damkar. Ribuan personel gabungan siapkan amankan eksekusi lahan PT BSA Lampung Tengah. Jajaran Polri hari ini mendatangi dan juga masyarakat di 3 kampung yang bersengketa dengan PT Bumi Sentosa Abadi pada Senin 18 September 2023. Ribuan personel Polri yang juga terdiri dari gabungan Brimob, Polda Lampung dan juga Polres Lampung Tengah, Satpol PP dan aparat kampung dikerahkan untuk mengamankan eksekusi lahan oleh pihak PT BSA. Kabid Humas Polda Lampung Umi Fadilah Astuti mengatakan pihak kepolisian bertugas mengantisipasi adanya masyarakat yang anarkis dan juga terprovokasi. Sebab secara legal pihak yang berhak menggunakan lahan tersebut adalah pihak perusahaan. PT BSA akan mengelola lahan tersebut dengan dasar sertifikat HGU nomor U.28-LT tanggal 28 September 1993 yang diperpanjang melalui BPN dengan nomor 63-HGU-BPN 2004. Kemudian Pengadilan PN Gunung Sugih juga menetapkan PT BSA punya hak kelola yang berdasarkan HGU nomor 28 tahun 1985 dan 59 tahun 2005. Yang pertama, bahwa kami dari Forkopimda Lampung Tengah melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan upaya-upaya tentunya sudah sesuai dengan aturan. Dan juga perusahaan dengan HGU yang ada, dengan proses hukum yang ada, sesuai dengan yang kami amati memang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi buat masyarakat yang mengaku memiliki tanam tumbuh, supaya segera melapor dan mendapatkan tali asih. Kemudian bagi masyarakat yang di seputaran lokasi, saya harapkan tidak terprovokasi oleh berita-berita miring atau berita-berita yang salah. Sekali lagi, masyarakat supaya tidak terprovokasi. Kemudian yang terakhir, masalah ini resmi masalah hukum. Jadi jangan dipelintir-pelintir menjadi. Ada diskon hingga 70% di hardware Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Hardware Mall Bumi Kedaton di MBK Bandar Lampung menggulirkan promo. Kepala Toko Hardware Mall Bumi Kedaton Nur Mona Syaputri mengatakan promo tersebut berlangsung hingga 30 September 2023. Promonya adalah diskon 20% untuk pembelian produk fashion terbaru. Sedangkan pembelian produk selain fashion terbaru diskon hingga 70%. Ada juga harga spesial 128.000 untuk kaos hardware X Mukle. Hardware Mall Bumi Kedaton ini menyediakan produk fashion melalui mulai dari remaja sampai dengan dewasa. Di antaranya ada dress, blus, kemeja, celana, rok, outer, blazer, tank top, dan t-shirt. Di sini juga ada fashion untuk pria, tapi hanya t-shirt saja.
Menurut Mona, model fashion di hardware Mall Bumi Kedaton ini selalu kekinian. Selain itu, nyaman digunakan dan tidak membuat gerah serta awet. Hardware ini berada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton, Lampung. Hardware buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.